Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-15. Dalam pelajaran yang ke-15 ini saya akan menyampaikan 5 kunci membaca kitab gundul. Dan khulasah atau kesimpulan pelajaran yang sudah. Kunci membaca kitab gundul itu menurut saya setidaknya ada 5. Yang pertama, maknal kalimah, kita harus mengetahui makna kalimat. Nau'ul kalimah, jenis kalimat yang kita baca itu apa. Dan al-mauqi al-i'rabi, kedudukan i'rabnya itu apa. Keadaan i'rabnya itu seperti apa. Alamat i'rabnya itu apa. Jadi untuk membaca kitab gundul, minimal kamu harus tahu 5 perkara ini. 1, makna kalimat. Mau baca kitab tidak tahu makna kalimat ya tidak bunyi. Jadi 1, makna kalimat yang akan kamu baca ini kamu harus tahu terlebih dulu. Kalau tidak tahu ya tanya. Atau kamu bisa buka kamus. Untuk membuka kamus kamu harus tahu huruf aslinya. Karena kamus itu kebanyakan disusun sesuai dengan abjad Arab, alif, ba, ta, sa, jim itu seterusnya itu. Nah, padahal di dalam kalimat itu kadang-kadang bahkan banyak kalimat yang huruf aslinya itu tidak nampak. Maka kamu harus tahu ilmu shorob. Contoh, misalnya kamu akan mencari kata muttaqin. Ini kamu cari urutan mim tidak akan ketemu. Urutan ta tidak akan ketemu. Qaf juga semakin tidak ketemu. Sif ini dicari bagian shad tidak akan ketemu. Munfasilun dicari di urutan mim tidak ketemu. Nah, non juga nggak akan ketemu. Jadi kamu harus tahu ilmu shorob untuk mengetahui huruf asli suatu kalimat. Apa pak fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya. Maka saya sarankan sebelum kamu mengaji ilmu nahwu, sebaiknya setidak-tidaknya pernah mempelajari ilmu shorob. Yang kedua, kunci membaca kitab gundul adalah mengetahui jenis kalimat yang akan kamu baca itu apa. Apa mu'rob atau mabni. Mu'rob itu berarti yang bunyi akhirnya bisa berubah-ubah, kalau mabni itu tetap sama. Jadi kamu harus tahu isim mu'rob itu apa saja, isim mabni itu apa saja. Kalimat yang mu'rob itu apa, kalimat yang mabni itu apa. Setelahnya itu, kamu harus tahu kedudukannya kalimat yang kamu baca itu sebagai apa. Apa sebagai mubtada, atau khobar, atau maf'ul, atau fa'il, dan lain sebagainya. Nah ini yang belum kita pelajari. Kalau yang pertama ini makna kalimat sudah kita pelajari melalui shorob. Kalau yang kedua jenis kalimat itu sudah kita pelajari. Kedudukan kalimat itu belum. Kemudian apa hukum i'rabnya? Jadi misalnya mubtada, hukum i'rabnya apa? Khobar, i'rabnya apa? Maf'ul bih, hukum i'rabnya apa? Begitu seterusnya. Ini yang belum pelajari. Tapi kalau yang keempat ini sudah kita pelajari. Apa hukum i'rabnya, apa rofa, apa nasab, apa jar, apa jazm. Jadi setiap kalimat itu kita harus tahu, oh ini rafa, kalimat ini nasab, oh ini jar, ini jazm, gitu. Yang terakhir, apa tanda i'rabnya? Kalau rafa tanda i'rabnya apa? Apa dhammah, apa wawu, apa alif, apa nun. Kalau nasab tandanya apa? Fathah, apa ya, apa alif, atau membuang nun. Sudah kita pelajari ini. Silakan diulang kembali kalau kamu lupa.
untuk membaca kalimat itu kita harus tahu apa kalimat itu mu'rab atau kalimat itu mabni. Jadi kalimat itu kan ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, kalimat ini dibagi 2, mabni dan mu'rab. Kalau yang mabni itu tidak berubah, jadi gampang. Tapi kalau mu'rab ini akhirnya berubah-ubah lah, ini yang sering membuat kita keliru. Maka kita harus tahu yang termasuk kalimat mabni itu apa, kalimat mu'rab itu apa. Nah ini kalimat mabni. Kalimat mabni itu satu isim isyarah, sudah pada waktu kita mempelajari isim ma'rifat itu ada isim isyarah. Kemudian isim domir. Isim domir itu juga sudah kita pelajari di dalam ilmu shorof itu, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan seterusnya itu sudah. Isim mausul ini juga sudah kita pelajari. Lihat bab isim ma'rifat. Isim syarat, nih belum, sekilas saja disinggung tapi belum. Isim istifham untuk tanya. Isim fi'il belum. Fi'il madhi ini mabni sudah, ini fi'il madhi. Fi'il mudhari sudah. Fi'il amar sudah. Fi'il mudhari yang bertemu nun taukid khafifah ini belum. Fi'il mudhari bertemu nun taukid sakilah, ini juga belum kita pelajari. Kemudian termasuk mabni adalah bilangan 11 sampai 19. Ini semuanya mabni kecuali bilangan yang ke-12. Hanya bilangan yang ke-12 ini yang mu'rab. Seluruh kalimat huruf itu juga mabni. Nah, inilah kalimat mabni. Terus kalimat yang mu'rab mana? Kalimat isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah isim yang akhirnya bisa berubah-ubah. Yang termasuk isim mu'rab adalah satu, isim mufrad, isim maksur, isim mangkus, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, dan isim ghairu munsharif. Inilah isim mu'rab. Isim mufrad kalau rofa tandanya dhammah, kalau nasab tandanya fathah, kalau jer tandanya kasroh. Isim maksur itu isim yang akhirnya itu berupa alif. Nah, kalau ada isim yang akhirnya berupa alif, itu i'rabnya muqaddar, artinya disimpan. Kenapa tidak ditampakkan di atas alif? Karena alif tidak menerima harokat. Jadi hanya diperkirakan saja di atas alif itu ada harokatnya. Isim maksur kalau rofa tandanya adalah dhammah muqaddar. Dhammah tapi disimpan, tidak ditampakkan. Contoh Musa. Kalau nasab juga sama. Tandanya fathah muqaddar, fathahnya tidak nampak. Kalau jer tandanya kasroh muqaddar, tidak ditampakkan. Jadi Musa. Bagaimana taunya itu rofa atau nasab atau jer? Taunya ya kalau dirangkai dengan kalimat lain. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus itu kalau rofa tandanya dhammah muqaddar, dhammah tapi tidak ditampakkan. Muqaddar itu tidak ditampakkan, hanya dianggap saja di situ ada dhammahnya. Contoh al-hadiyu. Kenapa tidak ditampakkan? Karena berat. Al-hadiyu, lidah Arab berat. Tapi kalau nasab itu ditampakkan menjadi al-hadiyah. Kalau jer disimpan lagi menjadi al-hadiyi, tidak boleh, harus al-hadi. Dan isim tasniyah, kalau rofa tandanya alif, kalau nasab tandanya ya, kalau jer juga ya. Sudah ini ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kalau rofa tandanya wawu, kalau nasab ya, kalau jer ya. Jamak muannats salim, kalau rofa tandanya dhammah, kalau nasab tandanya kasroh, kalau jer tandanya kasroh. Jamak taksir, kalau rofa tandanya dhammah, kalau
nasab tandanya fathah, kalau jer tandanya kasroh. Asmaul khamsah, kalau rofa wawu, nasab ya, jer juga ya. Isim ghairu munsharif itu kalau rofa tandanya dhammah, kalau nasab fathah, kalau jer juga fathah. Ini adalah isim-isim yang mu'rab. Sekarang fi'il. Fi'il itu ya seperti isim, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mabni itu berarti tetap, yang mu'rab bisa berubah. Yang mabni apa? Yang mabni itu fi'il madhi, semua fi'il madhi itu mabni. Kemudian fi'il amar, semua fi'il amar itu juga mabni. Kemudian fi'il mudhari' yang bertemu dengan non jama'in nas, non yang mempunyai arti jamak perempuan. Kalau ditasrif itu jatuh ke urutan yang ke-6 dan ke-12 yang bertemu dengan nun jama'in nas, itu mabni. Nah, fi'il mudhari' selain itu adalah mu'rab. Ini sudah ini ya. Mu'rab, fi'il mudhari' itu yang mu'rab berarti bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Kalau rofa fi'il mudhari' itu tandanya dhammah dan non. Kalau nasab tandanya fi'il mudhari' itu ada yang ditandai dengan fathah, ada juga yang ditandai dengan hadfun non atau membuang non. Kalau jazm itu fi'il mudhari' ada 3 tandanya, ada yang ditandai dengan sukun, ada yang ditandai dengan hadfu harfil illah, membuang huruf elat, dan ada yang ditandai dengan hadfun non. Nah, ini juga sudah kita pelajari, silahkan diulang sendiri kalau sudah lupa. Terus kita lanjutkan mengenal huruf. Jadi kita harus mengenal huruf. Huruf jer sudah kita pelajari, sudah kenal. Huruf nasab, waktu membicarakan alamatun nasbi sudah. Kemudian huruful jazmi juga sudah kita pelajari waktu kita mempelajari alamatul jazmi. Kemudian huruf ataf dan huruf istifham. Ya, kita ulang aja. Huruf nasab atau huruf yang menasabkan fi'il mudhari', 1 an, 2 lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, al jawab bil fa. Nah, kalau fi'il mudhari' kemasukan ini, maka fi'il mudhari' itu dibaca nasab, i'rabnya nasab. Contoh an. Ini uridu an atluba, lah ini dibaca ba karena kemasukan an. An ini tidak mempunyai makna tertentu, ya disesuaikan saja. Uridu an atlubal ilma. Lan ini artinya tidak. Wallahi, demi Allah. Lan arji'a, asalnya arji'u, kemasukan lan menjadi lan arji'a. Demi Allah saya tidak kembali ila qaryati, ke desaku abadan selamanya. Idzan itu kalau masuk fi'il mudhari' juga fi'il mudhari'nya dinasabkan. Sa'atadu, aku akan membiasakan, taklilan naum, menyedikitkan tidur. Idzan, jika begitu, kalau begitu, yasiha, sehat, badanuka, badanmu. Kai itu artinya supaya atau untuk. Kun, jadilah kamu mu'addiban, orang yang beradab, kaitakuna, agar kamu menjadi orang mahbuban yang dicintai. Lamu kai, lam yang mempunyai arti supaya. Jalastu, saya duduk, li astariha, untuk beristirahat. Lamul juhud, lam juhud itu sebelumnya ada kata nafi atau makana, ini ya. Makana tidak ada asodiku, teman, liyakuna, mengkhianati sodikohu, temannya. Jadi tidak sepantasnya seorang teman itu mengkhianati temannya. Hatta artinya sehingga. Kalau masuk fi'il mudhari' juga fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Sa'alzamu, saya akan
terus menerus al-firasa di kasur atau tempat tidur, hatta yatimma sehingga sempurna syifai sehatku. Ini yatimma, ini seperti ini bina mudhaf ya, tamma yatimu, kemasukan ata menjadi yatimma. Yang berikutnya al-jawab bil fa. Contoh, Rabbi ya Tuhanku, wafiqni tolonglah aku, fa'amala maka aku akan melakukan sholihan yang baik. Nah, sekarang huruf jer ini juga sudah, silahkan dilihat kembali pada awal-awal kita belajar huruf itu, min, ila, an, ala, fi, bi, li, kai, ka, ruba, hatta, mus, bundu. Inilah huruf, ini dihafalke dan seperti so. Kemudian huruf atop. Huruf atop itu wawu, fa, wawu artinya dan, fa lantas, summa, kemudian hatta sehingga, au atau am atau bal bahkan, tapi, lakin tetapi, la bukan. Inilah huruf atop. Kemudian huruful istifham, huruf-huruf untuk tanya. Ini satu, man, ma, aina, mata, kam, kaifa, hal. Man ini untuk menanyakan orang. Man a'toka hadzal kitab, siapakah yang memberikan kepadamu ini kitab? Man akala mauzi, siapa yang makan pisangku? Ma itu artinya apakah, sama maza. Maza taktub, maza taktubu, apa yang kamu tulis? Ma huwal farqu bainal bahri wan nahri, apa perbedaan antara laut dan sungai? Ma hadza, apakah ini? Aina menanyakan tempat. Aina tajlisu, di mana kamu duduk? Aina di mana taqau, Turkiya, terletak Turkiya, Turki. Aina di mana saufa tadhabu, kamu bakal pergi godan besok. Mata kapan, menanyakan waktu berarti. Mata ta'ti, kapan kamu datang, minas safari dari bepergian. Mata kapan tadhabu, kamu pergi, ila baiti ke rumahku. Mata kapan ta'udu, kamu pulang, minal madrasati dari madrasah. Kam menanyakan bilangan. Kam kolaman, berapa pena, ma'aka yang bersamamu. Kam tufahan, berapa apel, istaroita kamu beli. Kam kitaban tamtaliku, berapa kitab yang kamu miliki. Kaifa, ini menanyakan keadaan. Kaifa kanat rihlatuka, bagaimana keadaan rihlahmu atau bepergianmu. Kaifa, bagaimana haluka, keadaanmu. Hal, menanyakan keadaan. Hal tanamu, apakah engkau tidur mubakiron, pagi-pagi, maksudnya itu tidak terlalu malam. Hal qara'ta alkitaba, apakah kamu membaca alkitaba, kitab. Nah, huruf-huruf ini supaya kamu hafalkan ya, ben seperti maca kitab dulu. Sampai di sini dulu, sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.